Kini, tak ada lagi pesona, tidak juga kecantikan. Kemanusiaan tinggal tersisa sosok dan nama. Selebihnya adalah citra hewani, citra tanpa akal budi. Halo Sobat Literasi, saya Hairunisa Hani Amaria Azhara dari SMA Negeri 1 Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan resensi buku dengan judul Mayat yang Bernyawa, Pergulatan Jiwa dalam Ronggeng Dukuh Paruh. Novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2004. Novel ini memiliki tebal 408 halaman. Melalui novel ini, Ahmad Tohari menghadirkan gambaran bagaimana masyarakat desa yang hidup dalam keterbatasan, kuatnya tradisi, dan kepercayaan yang telah mengakar. Dengan gaya penulisan yang jujur dan mendalam, beliau berhasil menunjukkan bahwa kekuasaan, budaya, dan lingkungan dapat mengendalikan atau membentuk kehidupan seseorang. Novel Ronggeng Dukuh Paruh telah mendapat berbagai penghargaan dan pengakuan. Dengan novel ini, Ahmad Tohari berhasil meraih anugerah Sastra Rengge pada tahun 2007. Novel ini telah diterjemahkan di berbagai bahasa, seperti bahasa Jerman, Cina, Belanda, dan Inggris. Novel ini juga telah diadaptasi pada sebuah film berjudul Penari pada tahun 2011. Novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari mengisahkan Serintil, seorang gadis desa terpencil, miskin, yang memegang kuat tradisi dan kepercayaan mistis. Sejak kecil, Serintil dipercaya memiliki bakat menjadi ronggeng, bukan soal penari, tetapi soal kehormatan dan identitas desa, di mana tradisi ini menunjukkan bahwa kehormatan perempuan dipermainkan dalam sistem kebudayaan. Di balik semua pujian dan kebanggaan yang ia terima, Serintil justru kehilangan kebebasan dan jati dirinya. Puncak cerita terjadi saat gejolak politik tahun 1965, di mana Dukuh Paruh terseret ke dalam tragedi besar. Masyarakat kecil yang tidak paham apapun soal politik justru menjadi korban penindasan. Setelah semua itu, Serintil berusaha bangkit kembali dan menemukan dirinya. Namun masa lalu dan stigma sosial terus menghantuinya. Jadi, mengapa manusia bisa tetap eksis ketika kemanusiaan mati? Kutipan halaman 260 Ronggeng Dukuh Paruh. Ahmad Tohari menggambarkan ironi kehidupan, di mana manusia masih bisa tetap hidup secara fisik, namun hilang nilai kemanusiaannya. Ia berhasil memadukan unsur budaya, psikologi, sejarah dalam satu kisah yang utuh dan menyentuh. Melalui gaya penulisan yang syarat makna, Ahmad Tohari tidak hanya bercerita, tetapi juga mengajak para pembaca untuk merenungkan dan mempertanyakan realitas di sekitarnya. Para pembaca seakan-akan masuk ke dalam dunia Dukuh Paruh. Mereka merasakan konflik batin di setiap tokohnya dan menyadari bahwa pengaruh lingkungan sangat berkaitan dengan kebebasan individu. Ronggeng Dukuh Paruh menyadarkan saya bahwa kemiskinan ilmu lebih berbahaya daripada kemiskinan harta. Dalam novel Ronggeng Dukuh Paruh, Ahmad Tohari berhasil menciptakan karakter yang kuat dan berkembang, terutama tokoh Serintil. Pendalaman psikologi dan penggambaran latar yang autentik ciptakan emosi tokoh terasa lebih hidup. Selain itu, keberanian dalam mengangkat realitas sosial seperti kurangnya pemahaman politik yang disajikan secara manusiawi dari sudut pandang masyarakat kecil dan latar budaya yang orisinal menjadi nilai lebih dan memperkuat kualitas buku. Meskipun buku ini mengangkat tema yang cukup berat dan kerap menggunakan istilah-istilah yang kurang populer seperti para-para, bromo corah, dan lain sebagainya, serta pada beberapa bagian konflik yang kurang terselesaikan secara tuntas membuat para pembaca kurang puas. Namun, dengan beberapa tantangan tersebut membuat para pembaca meningkatkan daya berpikir kritis dan mengenal budaya lebih dalam. Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari merupakan karya sastra fiksi yang mengingatkan kita bahwa kebodohan membuat manusia mudah dikendalikan oleh arus politik sebagaimana yang masih relevan pada zaman sekarang. Oleh karena itu, buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun yang ingin membuka cara berpikir dan tidak mudah terjebak dalam manipulasi. Segini saja resensi buku Ronggeng Dukuh Paruh dari saya. Semoga bermanfaat. Salam literasi.